artinya bahwa Bakorsi itu tidak hanya mengawasi proses jalannya pemilu di dalam TPS, tapi juga dia mengawal suara di luar TPS. Kecurangan pemilu itu tidak hanya terjadi di dalam TPS, tetapi di luar TPS. Dan Bakorsi berfungsi itu juga mengawal suara di luar TPS. Misalnya ada money politik, itu kan di luar TPS. Itu akan dikendalikan dan dikawal oleh anggota Bakorsi juga. Itu proses pengawalan suara dari TPS ke kecamatan yang sering terjadi, itu Bakorsi juga akan mengawal suara itu. Jangan sampai dari TPS kemudian dialihkan kemana, suaranya ditukar, boxnya ditukar di tengah jalan, baru dikasih ke kecamatan. Nah itu sering terjadi, dan kita akan mengawal proses pengawalan surat suara dari TPS menuju kecamatan. Itu menarik ini kata-kata pengawasan dan pengawalan. Ya. Ini berarti kan secara sistem pengawalan atau pengawasan tadi, adakah yang disiapkan untuk itu dari Bakorsi? Misalnya seperti IT-nya lah, atau bagaimana sistemnya? Apakah jadi cuma ngeliatin aja gitu berapa orang, atau gimana sistemnya? Nanti sahabat Faviva, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabat Faviva di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan Laluhanan, ya, dimana Faviva TV hari ini luar biasa. Saya berkesempatan hadir di Posko Nasional, ya. Nah, kali ini kita minta waktunya yaitu Pak Dendi. Apa kabar Pak Dendi? Baik, Pak. Beliau ini adalah inisiator di Porkom, ya kan? Bersama teman-teman, ada Ibu Tata di situ, kemudian ada Bu Marlina, ada Bu Ulfa, ya kan? Dan kami sering sekali ketemu dalam rangka koordinasi relawannya, karena saya juga Satu Hati Indonesia yang ada di Porkom juga, ya. Kemudian hari ini kebetulan lagi ada koordinasi, ya, secara yang ada di bawah Porkom. Dan yang menarik teman-teman, ini ada program daripada Porkom. Porkom ini banyak sekali, ya, ada Poskora, ya, Posko Relawan Anies, kemudian ada Bakorsi, ya, Badan Koordinasi Saksi. Nah, di mana Badan Koordinasi Saksi ini langsung dibawahi oleh Pak Dendi sendiri. Nah, ini kita mau tahu sejauh mana pergerakannya, kemudian bagaimana secara teknis dan lain-lain. Gitu Pak Dendi, ya. Oke Pak Dendi, Bakorsi ini sudah berjalan berapa lama, kemudian udah berapa daerah Pak? Ya, Bakorsi ini kan salah satu program Forkom ini forum komunikasi antar simpul relawan, di mana di dalam Forkom ini ada sekitar 190-an simpul yang ada di Forkom. Kita punya program bersama, dan salah satu program bersama adalah Bakorsi, yaitu Badan Koordinasi Saksi Amin. Jadi kita membentuk sebuah program untuk pengawalan dan pengawasan suara pada Pilpres 2024. Gitu. Kita sudah sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sebenarnya. Kalau di poskonya sudah 5 bulanan lah. Tapi 5 bulanan, ya? Ya, kalau Bakorsi sudah 4 bulanan lah. 4 bulanan, ya. Kita rilis. Waktu itu rilis dikukuhkan itu kita launching, kemudian secara nasional, kita mengukuhkan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Jadi kalau Bakorsi ini kita sebut dengan tim 100 Bakorsi. Tim 100 Bakorsi. Ya, jadi namanya tim 100 Bakorsi. Jadi artinya Bakorsi ini kita menyusun tim secara masif, terstruktur, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat desa. Dengan cara membentuk tim 100. Di nasional kita membentuk 100 orang. Ya, dari 100 orang itu nanti pengembangannya setelah di nasional itu 100 orang, nanti di setiap provinsi kita bentuk 100 juga. Di setiap provinsi itu ada 100. Dan nanti setelah provinsi ada, kita bentuk tim 100 di tingkat kabupaten kota. Nah, setelah ada
tim 100 di kabupaten kota, kita membentuk tim 100 di kecamatan. Dan sampai tingkat desa juga tim 100. Gitu. Jadi kita membentuk tim 100 Pakorsi istilahnya. Oke. Gitu. Kalau boleh saya kasih nama, mungkin pejuang saksi Anies Baswedan ya? Oh bukan. Anies Mohaimin atau bagaimana? Bukan, lain lagi nanti. Oh, beda lagi? Beda lagi. Jadi ini kita awalnya membentuk tim 100 Pakorsi ini. Oke, dan ini udah berjalan apa sudah terbentuk? Ini sudah jalan. Sudah jalan. Sekarang ada 170-an titik yang dikukuhkan. Oh ya, oke. Jadi ada di 26 kabupaten, di 26 provinsi seluruh Indonesia. Kurang beberapa provinsi saja. Provinsi Papua kita belum. Sama Maluku Utara kita memang belum. Oke. Gitu. Kalau boleh saya tahu Pak, sistem koordinasinya nanti seperti apa? Jadi Pakorsi ini kan kita memang susun, kita rekrut secara berjenjang, kemudian kita latih kan gitu, sehingga kemudian kita lakukan pendataan gitu. Nah, di dalam Pakorsi ini metode rekrutmen itu kita ada 3. Ada 3 metode. Gimana Pak? Ada 3 metode, 3 kanal bahasa kami. Kalau yang pertama tadi saya sebutkan itu yang paling awal, metode paling awal ada metode tim 100 Pakorsi Forkom. Di provinsi? Yang nasional 100, kemudian provinsi 100 macam itu satu kanal. Itu namanya tim 100 Pakorsi. Satu grup lah itu Pak ya? Satu grup, itu Forkom. Oke. Kemudian dalam beberapa minggu ini kita melakukan percepatan. Tidak hanya menggunakan jalur Forkom, ya, tim 100 Forkom ini, tapi kita membentuk yang namanya kanal baru, yaitu pejuang saksi. Pejuang saksi. Pejuang saksi. Jadi nggak dari Forkom aja, dari partai, dari rakyat. Betul. Jadi yang bisa menjadi Pakorsi, orang yang akan menjadi saksi, itu di masyarakat umum juga boleh. Kalau tadi kan hanya simpul-simpul relawan yang tim 100. Yang dari Forkom sendiri? Iya, jadi kita hanya dari Forkom yang bisa masuk dari tim 100 Pakorsi itu hanya simpul-simpul relawan-relawan yang berasal dari Forkom. Di luar itu nggak bisa. Gitu. Tapi dengan adanya kanal baru yang namanya pejuang saksi, semua masyarakat bisa masuk, bisa boleh menjadi saksi melalui Pakorsi. Misalnya saya mengajak membuat di lapangan atau di pasar. Tidak terbatas ya? Tidak terbatas. Kita tawarkan, Pak, Bu, mau jadi pejuang saksi Anies Baswedan karena ini pemilu 2024, ini kita harus awasi nih. Kalau nggak kita awasi terjadi kecurangan seperti 2019 ini. Kita ini perjuangan bersama-sama. Ibu mau jadi, Bapak Ibu mau jadi pejuang saksi relawan Anies? Oh, saya siap. Oke, bisa daftar. Gitu. Sekarang mungkin kalau boleh secara aktual ya, saya minta Pak Dendi, kan kita berarti kalau kita kalkulasi saksi saja, ini punya target nggak? Misal angka jadi sekian orang, ya kan? Ada target nggak? Ada. Kalau di Pakorsi itu ada. Jadi Pakorsi itu punya 3 fungsi. Kita bentuk program Pakorsi ini punya 3 fungsi. Ini kalau yang biasa di Pakorsi, pengukuhan saya selalu menyampaikan ini dalam pelatihan-pelatihan. Pakorsi punya 3 fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi pengawasan dan pengawalan TPS. Fungsi pertama. Itu baru fungsi pertama. Jadi memang orang yang masuk Pakorsi akan kita tugaskan, akan kita fungsikan sebagai orang yang akan mengawasi dan mengawal suara TPS. Mengawasi artinya apa? Mengawasi artinya bahwa Pakorsi itu nanti akan mengawasi proses suara di dalam TPS. Itu fungsi pengawasan. Pertama ya. 1A. 1B-nya ada pengawalan suara di TPS. Pengawalan artinya bahwa Pakorsi itu tidak hanya mengawasi proses jalannya pemilu di dalam TPS, tapi juga dia mengawal suara di luar TPS. Kecurangan pemilu itu tidak hanya terjadi di dalam TPS, tetapi di luar TPS. Dan Pakorsi berfungsi itu juga mengawal suara di luar TPS. Misalnya ada money politik, itu kan di luar TPS.
itu akan dikendalikan dan dikawal oleh anggota Bakorsi juga. Itu proses pengawalan suara dari TPS ke kecamatan yang sering terjadi, itu Bakorsi juga akan mengawal suara itu. Jangan sampai dari TPS kemudian dialihkan kemana, suaranya ditukar, boxnya ditukar di tengah jalan, baru dikasih ke kecamatan. Nah itu sering terjadi, dan kita akan mengawal proses pengawalan surat suara dari TPS menuju kecamatan. Oke. Itu Menarik ini kata-kata pengawasan dan pengawalan. Ya. Ini berarti kan secara sistem pengawalan atau pengawasan tadi, adakah yang disiapkan untuk itu dari Bakorsi? Misalnya seperti IT-nya lah, atau bagaimana sistemnya? Apakah jadi cuma ngeliatin aja gitu berapa orang, atau gimana sistemnya? Ya, nanti untuk pengawasan suara TPS kita ada pelatihan tentunya. Bagaimana mereka menjadi saksi yang efektif, saksi yang militan, dan saksi yang tahu mekanisme dan prosedur pemilu. Kita harus tahu. Kita ada pelatihannya nanti. Misalnya bagaimana surat suara yang sah dan tidak sah, itu saksi harus tahu. Masa saksi nggak tahu? Itu. Kemudian nanti mereka juga tahu caranya pelaporan. Pelaporan pertama bila terjadi kecurangan, lapornya bagaimana? Kemudian juga pelaporan hasil suara TPS. Kita nanti akan siapkan IT, aplikasi yang bisa langsung dari TPS ke data pusat. Nah gitu. Itu nanti ada aplikasinya lah, gitu loh. Nanti juga teman-teman yang ada di luar TPS nanti juga ada semacam briefing atau pelatihan orang-orang yang ada di yang akan bertugas sebagai saksi luar. Gitu. Keren ya. Gitu. Yang saya lihat ini kalau memang ini bisa berjalan ya, dan ini kan masih ada waktu 3 bulan ya. Artinya masih ada pelatihan tentu kepada teman-teman kita ya, relawan. Dan ini buat saya appreciate ya, karena ini gerakan yang luar biasa. Karena kita tahu Pak, dari partai itu kayak pemilu sebelumnya Pak, itu kadang-kadang di satu TPS itu kadang ada yang nggak ada saksi Pak, ya kan? Kadang nggak ada yang begitu. Nah, kalau memang ini bisa terbentuk Pak, tapi kalau kita kalkulasi ini jutaan orang Pak. Betul. Ini kalau saya hitung, kalau Bapak bilang tadi bagian pusatnya 100 gitu kan, kemudian antara provinsi 100, kalau kita hitung 34 provinsi kan sudah 38 udah nambah ya, 38 provinsi, artinya apa? Berapa dikali 100 kan? Udah ketahuan Pak. Ya kan? Ya itu makanya masuk ke fungsi yang kedua. Itu. Gimana Pak? Fungsi kedua. Tadi kan fungsi pertama Bakorsi ada pengawasan dan pengawalan suara. Gitu loh. Fungsi kedua yaitu fungsi elektoral. Jadi Bakorsi ini bukan sistem mekanisme saksi yang dipahami oleh atau yang berlaku dalam pemilu-pemilu seperti sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya saksi itu kan hanya berfungsi satu tadi, pengawasan dan ditambah pengawalan. Kalau di Bakorsi tidak. Bakorsi itu selain fungsi tadi pengawasan dan pengawalan, ada fungsi tambahan lagi, yaitu fungsi elektoral. Fungsi elektoral artinya saksi itu juga berfungsi untuk meningkatkan elektoral, meningkatkan tingkat elektabilitas dari capres. Seperti tadi saya sebutkan, Bakorsi ini kan dibentuk secara berjenjang sebanyak 100 orang di setiap jenjang. Kalau itu terbentuk secara penuh ya ini ya, rumus ini terpenuhi seluruh Indonesia, itu Bakorsi akan mempunyai anggota Bakorsi sebanyak 9 juta. 9 juta anggota Bakorsi. Secara ini ya, elektoral ya? Ya. Dengan syarat rumus terpenuhi 100 tadi? 100 tadi. Nah, lanjut. Fungsi elektoral itu maksudnya, dengan kita bisa merekrut, menyusun 9 juta anggota Bakorsi, Bakorsi dalam pelatihan selalu dibilang, punya target. Ya, anggota Bakorsi itu punya target. Siap. Secara struktural Bakorsi, anggota Bakorsi itu struktural itu bertugas membangun struktur dari, misalnya saya nasional, tugas struktural saya adalah menyusun tim Bakorsi di tingkat provinsi.
tugas struktural saya. Nanti tugas struktural teman-teman provinsi bertugas menyusun 100 di tingkat kabupaten kota. Betul. Itu tugas struktural. Tapi selain tugas struktural, anggota Bakorsi itu punya tugas individual. Secara pribadi. Secara pribadi. Gimana? Yaitu memastikan anggota keluarganya mencoblos mendukung paslon Amin. Minimal berapa targetnya? Minimal 3 orang. 3. Suami Betul. atau istri dan 2 anaknya. Betul. Anggaplah 3 ya Pak ya? Berarti ada 4. Oh 4. Berarti dengan diri saya sendiri 4 dan 3 anggota keluarga saya. 4 dikali 9 juta. Ada 36 juta. I see. Keren. Gitu. 36 juta ya? Ya. Jadi Pak Korsi itu tugas individualnya itu pertama itu memastikan setiap anggota keluarganya minimal 3. Dia bawa 3. Suami atau istri dan 2 anaknya. Rata-rata kalau yang punya 5 ya lebih bagus gitu loh. Oke. Minimal 3 sehingga nanti akan mempunyai efek elektoral suara pasti dari Pak Korsi sebanyak 9 juta kali 4 sehingga ada 36 juta suara pasti yang akan disumbangkan oleh Pak Korsi untuk kemenangan suara Capres Pak Anies ya. Gitu. Perlu diketahui bahwa kalau kita berpatok pada pemilu DPT, oke, DPT 2024 pemilu 2024 ini sebanyak 204 juta DPT seluruh Indonesia. DPT Indonesia pemilih Indonesia. 4-nya ada di luar negeri, yang 200 katakanlah ada di Indonesia. Oke. Nah, untuk memenangkan pemilu itu kan rumusnya gini, jumlah DPT itu dikurangi vote and turn out. Vote and turn out itu tingkat partisipasi. Jadi kalau DPT-nya pemilu 2024 itu sebanyak 200 juta, berarti yang akan menggunakan hak pilih rata-rata itu 75%. 75%. Oke. Berarti 200 kali 75% yang akan coblos. Sebanyak berarti kira-kira 175. Sorry berapa? 160 juta ya? 160 juta kalau tadi dikurangin dengan suara yang dari Bakorsi aja sudah 36 juta. Ini jatuhnya berapa persen sudah masuk? Nah, hitungannya gini. Gimana? Untuk kan kita tadi vote and turn out kan 170 katakanlah. 170 ya. 170. Untuk menang satu putaran, rumusnya apa? 50/1. Ya, betul. Berarti karena ini 3 calon ya. Ya, berarti 3 calon kan? Berarti kan 170 dibagi 2 dong kalau untuk memenang. Berarti ya. Berapa? Berapa? 85 juta. 85 juta, betul. 85 juta kan? Ya. Siapapun presiden yang bisa mencapai 85 juta, ya masuk putaran. Masuk langsung menang satu putaran. Satu putaran, sorry. Satu putaran. Menang satu putaran, betul. Ya kan? Tidak perlu 2 putaran dengan orang yang bisa 80 juta. Ya enggak? Kan gitu rumusnya. Betul. Sementara Pak Korsi sudah punya 36 juta. Dari Bakorsi sendiri, belum dari suara partai lah, belum dari... Anda bilang suara partai. Partai pengusung Amin, Nasdem. Boleh kita berhitung, oke? Nasdem, PKS, PKB. Kalau berdasarkan suara mereka di pemilu 2019, mereka suaranya itu sebanyak 80 juta. Oke. Ini 3 partai ya? Sebanyak 40 juta. 40 juta. 3 partai ini digabung. Berarti sudah 76. Artinya satu putaran, Pak. Satu putaran. Saya menarik, Pak, karena gini. Ini kalau sedetail ini Bakorsi bisa berjalan, Pak Anies agak lega nih. Ya kan? Dan kita sebagai pendukung Pak Anies atau simpatisan lah atau orang yang memang jadi relawan Pak Anies, dengan disuguhkan sebegini kayaknya lega kita. Karena kalau target Bakorsi tadi dengan rumus tadi, ya kan 4 dikali 9 juta, 36 ditambah dengan suara partai. Asumsinya suara mereka sama saja dengan 2019. Tapi yang pasti meningkat, Pak. Tidak ada efek Mas Anies gitu ya.
Ini kan efek domino Pak Anies kuat sekali di Ya. saat ini. Artinya ya Nasdem ya apa pasti naik lah. Ya. Artinya ini luar biasa. Baik Pak Dendi, akan supaya teman-teman tahu ini bagaimana cara bergabungnya. Silakan Pak Dendi. Baik, untuk teman-teman relawan dan masyarakat umum, mari kita bergabung menjadi pejuang-pejuang saksi relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, masyarakat seluruhnya, masyarakat umum di Indonesia, kalau teman-teman mau bergabung bisa masuk melalui link pendaftaran yang ada, yaitu www.bakorsi.net. Di sana teman-teman bisa Nanti saya tuliskan di deskripsi. ditulis ya di deskripsi. Tinggal memasukkan data-data. Nanti setelah masuk data-data, nanti akan ada pihak relawan yang mengkonfirmasi data-data dari teman-teman yang masuk. Gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman bisa bergabung dengan Bakorsi melalui link yang sudah ada. Nanti kita tulis di sini. Nanti teman-teman akan ada pihak yang mengkonfirmasi. Konfirmasi gitu. ya. Baik. Sekali lagi, ayo kita gabung bersama-sama dalam Bakorsi. Oke, sekali lagi Pak Dendi, ini kan kita lewat kanal YouTube yang Favipa TV yang selalu ya memberikan informasi mengenai perkembangan Pak Anies dan termasuk di relawan. Ini kan akan disaksikan oleh teman-teman kita relawan hampir seluruh, ya kan, seluruhnya. Silakan, apa yang diberikan mungkin saran atau motivasi kepada teman-teman untuk bisa sama-sama di Bakorsi. Silakan. Oke, teman-teman relawan Anies Baswedan di seluruh Indonesia dan masyarakat umum yang ada di Indonesia dan luar negeri, karena kita juga konsentrasi ada di luar negeri juga, makanya tahun 2024 ini adalah momentum perubahan. Jangan sampai teman-teman, Bapak Ibu sekalian ketinggalan dalam arus perubahan momentum 2024. Jangan sampai nanti Bapak Ibu Saudara menyesal bahwa nanti ketika di tahun-tahun berikutnya, di sejarah ke depan, anak cucu kita bertanya, dulu tahun 2004 ada sejarah, ada pergerakan perubahan di Indonesia. Apakah Bapak Ibu ikut dalam arus perubahan itu? Jangan sampai malu ketika kita menjawab pada anak cucu kita bahwa, maaf, dulu saya tidak ikut dalam arus perubahan itu. Maka dari itu, mari Bapak Ibu sekalian, ini adalah perjuangan. Ini adalah jihad politik kita untuk membuat Indonesia yang lebih baik untuk anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Dendi ya. Sekali lagi teman-teman, kita udah sama-sama mendengarkan tadi bahwa beliau sebagai koordinator nasional Bakorsi, Badan Koordinasi Saksi, dengan mengatakan sesuai dengan hitung-hitungan tadi, sekali lagi ayo kita terlibat ya, awasi pemilu ya kan, ada kanal, ada wadah yang sudah disiapkan lewat Forkom yaitu Bakorsi. Sekali lagi gelombang perubahan ya kan, ini terus ya kan, semangat terus kita gelorakan dan kita sekali lagi ajak orang-orang sekitar kita terutama ya kan, untuk bagaimana memilih pemimpin yang memang membawa harapan dan membawa perubahan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas asistensinya semua dan Pak Dendi terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak. Terima kasih. Selamat datang di Lambulo Show. Favipa Happy Ending.